Bab 2331. Jack sedikit mengangkat alisnya ketika dia berkata, meskipun ular berekor 8 itu sangat kuat, sepertinya dia tidak bisa dikalahkan. Karena kamu sudah siap, ayo pergi. Mendengar kata-kata Jack, Graham memasang ekspresi masam di wajahnya. Dia merasa Jack terlalu shock dan kata-kata Jack terlalu monoton. Seolah-olah Jack menyiratkan bahwa dia adalah individu yang kuat. Wajah Graham sedikit gelap, dan dia tidak ingin apa-apa selain mengucapkan kata-kata kotor untuk menghasut Jack. Dia ingin Jack berhenti pamer seolah dia yang terbaik dari yang terbaik. Namun, dia juga tahu bahwa Jack tidak akan hanya berbaring, dan dia mungkin akan membalas. Jika situasi canggung itu terjadi, mereka bisa saja melupakan kerjasama. Dengan itu, Graham menahan kekesalannya saat dia berjalan menuju ular iblis berekor 8 bersama Jack. Pria bertopeng dan yang lainnya melihat bahwa Jack telah bergerak dan hanya bisa melihat dengan mata melebar. Kemarahan pria bertopeng itu mulai mendidih. Beberapa saat yang lalu, dia merasa sangat tidak nyaman ditertawakan oleh Jack dan yang lainnya, dan dia tidak ingin apa-apa selain mencari tempat untuk bersembunyi. Zamian, di sisi lain, tahu apa yang membuat pria bertopeng itu tidak nyaman dan buru-buru memulai dengan sanjungannya. Jangan khawatir, dengan keterampilan mereka tidak akan mampu melawan ular iblis berekor 8. Binatang itu akan melibas mereka sepenuhnya, dan mereka berdua tidak akan pernah bisa melewatinya. Hanya kamu yang akan melakukannya, bisa mendaki Divine Void Slope. Kata-katanya terdengar sangat pasti, seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain meneriakkannya kepada dunia. Ekspresi pria bertopeng itu melunak, dan suasana hatinya juga perlahan membaik. Kecanggungan sebelumnya telah mengirim amarahnya ke batasnya, dan dia merasa seperti beberapa tamparan kejam telah dikirimkan ke wajahnya. Pria bertopeng itu tersenyum dingin ketika dia berkata dengan keras, kalian berdua harus tahu tempatmu. Akan menjadi bencana jika kamu ditelan ular itu. Kata-kata itu penuh ejekan, yang dimaksudkan khusus untuk Jack dan Graham. Murid klan utara memerah karena marah saat mereka mendengar kata-kata itu. Jika sebelumnya, mereka mungkin akan diam karena siapa pria bertopeng itu, tetapi tindakan pria bertopeng itu sebelumnya terlalu jahat. Jika Jack tidak keluar, pria bertopeng itu mungkin akan membantai mereka semua. Mereka masih dipenuhi dengan frustrasi dan kemarahan, dan mereka tidak bisa lagi menahannya setelah kata-kata pria bertopeng itu. Benyamin melangkah maju. Hei, murid paviliun mayat, meskipun aku masih belum tahu namamu, kamu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada kami. Kenapa sepertinya semua yang kamu tahu adalah ejekan? Apakah kamu lupa bahwa kata-katamu selalu mendapat tamparan di wajah setiap saat? Ketika kamu melihat kami, kamu memiliki ekspresi terkejut di wajahmu. Apakah karena kamu pikir kami tidak akan pernah menebak rencanamu? Sepertinya kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Siapa yang tidak bisa melihat tipuan kecilmu itu? Sejujurnya, kami harus berterima kasih atas perjalanan mudah kami ke sini. Untuk ini, murid-murid lain dari Paviliun 1000 Daun bergabung, mencemooh. Itu benar, tentu saja kita harus berterima kasih kepada murid bertopeng itu. Jika dia tidak menyelesaikan begitu banyak rintangan untuk kita tidak akan pernah tiba di sini dengan mudah. Kita tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanan ke sini, sama sekali. Mereka menimpali satu demi satu dan semua kata-kata itu seperti tusukan demi tusukan ke hati pria bertopeng itu. Kemarahannya yang baru saja ditekan mendidih lagi dan meledak. Bab 2332. Pria bertopeng itu sangat marah sehingga dia bergegas untuk berdiri, meskipun berjuang ketika dia melakukannya, ingin bertarung dengan murid utara, bahkan berani mempertaruhkan nyawanya di telepon. Sayangnya, dia belum pulih dari luka-lukanya dan bahkan tidak bisa berdiri. Murid-murid di sebelahnya buru-buru membantu pria bertopeng itu berdiri, dan Zamian bahkan mencoba menghiburnya dengan berkata, jangan marah, ini hanya komentar kecil yang dibuat oleh orang-orang tidak penting. Jika kamu tidak terluka, mereka tidak akan terluka, bahkan berani mengatakan semua itu. Anda pasti akan pulih pada akhirnya, dan Anda dapat menunjukkan kepada mereka siapa bosnya setelah itu. Petik 2. Pria bertopeng itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Kemarahannya mendidih di dalam hatinya, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Bibir Jack berkedut melihat pemandangan itu. Meskipun pria bertopeng itu sangat kuat dan berbakat, mentalnya agak lemah. Hanya beberapa kata yang cukup untuk membuatnya memuntahkan darah dalam kemarahan.
Dia terlalu lemah di depan itu. Saat pikiran Jack mengembara, energi lengket tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dia segera menoleh untuk melihat Graham di sebelahnya, dan ekspresi Graham juga berubah. Bahkan sebelum mereka bisa membayangkan apa yang terjadi, pandangan mereka kabur saat mereka tiba-tiba ditarik ke ruang yang terisolasi. Ketika lingkungan mereka menjadi bersih, Jack terkejut melihat bahwa dia hanya berjarak kurang dari 100 meter dari ular berekor 8 yang ada di tengah. Ketika dia melangkah masuk ke dalam penghalang, ular itu tampaknya telah menjadi hidup, dan mata merahnya yang seperti manik-manik menatap tepat ke arah Jack. Napasnya berbau darah, dan seluruh tempat itu juga berbau-bau darah yang tidak menyenangkan. Jack menghela nafas, tidak bisa sepenuhnya menekan keterkejutan yang dia rasakan. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba diteleportasi. Dia bukan satu-satunya yang tidak sadar, karena Graham juga tampak sangat terkejut. Pria bertopeng itu secara alami tidak cukup baik untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan diteleportasi ke dalam. Selanjutnya, dua ular berekor 8 yang mereka hadapi meluncurkan serangan mereka sebelum mereka berdua bahkan bisa pulih dari keterkejutan mereka. Ular berekor 8 itu mengambil sikap menyerang, dan mata Jack menatap tepat ke mata merah ular itu. Sebelum Jack bergerak, ular berekor 8 itu memamerkan taringnya dan bergegas ke arah Jack. Dalam keterkejutannya, dia segera memutar ruang, tiba-tiba berteleportasi sejauh 30 meter dan mendengar suara tabrakan. Kepala ular berekor 8 dengan kejam menabrak tempat Jack berada sebelumnya. Melihat kawah besar di tanah, Jack mulai memasang ekspresi gugup di wajahnya. Serangan ular berekor 8 terlalu cepat. Tidak heran dia mengangkat kepalanya lebih awal, dia sedang mengisi daya. Jika bukan karena Jack yang menguasai hukum ruang, dia mungkin tidak akan bisa menghindari kecepatan itu. Jack bahkan lebih terkejut karena kawah sebesar itu terbentuk hanya dari kepala ular iblis itu. Ular itu, di sisi lain, tidak terluka sama sekali. Sisiknya tampaknya merupakan sisik terkuat di dunia. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menembus. Melihat adegan itu, Jack tak berdaya berpikir bahwa jika dia tidak tahu kelemahan ular iblis berekor 8, dia tidak akan pernah bisa menembus sisik-sisik di tubuh ular itu tidak peduli bagaimana dia menyerang. Ketika orang luar melihat pemandangan itu, mereka melebarkan mata. Samson kehilangan suaranya sedikit ketika dia berseru, itu terlalu cepat, hanya butuh sekejap mata. Jika saya ada di sana, saya akan mati karena pukulan itu. Kata-katanya tidak berlebihan sama sekali. Jika Samson menghadapi ular iblis berekor 8, dia tidak akan bisa menghindarinya. Bab 2333. Jack berhasil menghindari serangan ular iblis berekor 8 dan sepertinya memicu semangat bersaing ular berekor 8. Ular itu semakin cepat, dan kemarahan menutupi matanya. Ini adalah pertama kalinya Jack melihat kemarahan di mata seekor binatang. Pada saat yang sama, dia tidak tahu mengapa ular itu begitu marah. Tentu saja, ular berekor 8 tidak bisa memberi jawaban pada Jack. Suara menusuk memenuhi telinganya saat ular iblis berekor 8 mengangkat ekornya dan menyerang Jack dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh sebagian orang. Serangan-serangan yang terus-menerus dan tak berkesudahan itu membuat Jack sakit kepala hebat. Pada saat itulah dia menyadari mengapa pria bertopeng itu terluka parah. Serangan ekor ular berekor 8 bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Lebih jauh lagi, ular berekor 8 itu tampak sangat ahli dalam pertempuran, setiap serangan mengarah pada pukulan fatal. Bahkan dewa pun tidak bisa menahan serangan konstan. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia secara mental meratap. Jika dia tidak memiliki kenangan yang tertinggal untuknya, dia mungkin tidak akan bisa melewati tahap ini. Bagaimanapun, ular iblis berekor 8 itu terlalu kuat. Itu tidak memiliki keterampilan bela diri atau kemampuan khusus, dan itu mengandalkan kekuatan fisik murni. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik, dan membunuhnya akan menjadi hal yang sangat sulit, terutama jika seseorang tidak mengetahui kelemahannya dan jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang lebih besar dari ular berekor 8. Memikirkan itu, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak bisa menunda lagi. Jika aku terus menunda, energiku yang sebenarnya akan habis. Memikirkan hal itu, dia sekali lagi menggunakan hukum ruang. Kali ini, dia tidak menghindari serangan dengan menuju keluar dan malah berteleportasi langsung ke punggung ular.
Dia melayang di belakang ular itu dan dengan jelas merasakan aura yang tidak bisa diabaikan berasal dari ular iblis berekor 8. Lapisan padat energi iblis mengelilingi tubuhnya. Sisik di punggungnya sekeras baja, sedemikian rupa sehingga bahkan baja pun tidak dapat membandingkannya. Sisik hitam tampak sangat kuat di bawah cahaya bulan berwarna darah. Pria bertopeng itu tidak bisa menahan tawa dingin di tempat kejadian. Apa yang Jack coba lakukan? Apakah dia berencana menyerang punggung ular itu? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Tidakkah dia tahu bahwa iblis biasanya memiliki pertahanan paling keras di sekitar punggung mereka? Bahkan aku tidak akan berani menyerang punggungnya, itu hanya membuang-buang waktu. Sepertinya bocah ini sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran. Saat dia mengatakan itu, Griffin, yang baru saja berdiri diam di sudut, akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Griffin buru-buru berkata, "Kamu benar. Orang ini tidak memiliki pengalaman pertempuran. Berdasarkan apa yang saya tahu, dia hanya bertarung di dalam klan beberapa kali. Meskipun dia memenangkan setiap pertempuran, itu masih sangat sedikit pertempuran. Seseorang seperti dia tidak mungkin memiliki pengetahuan paling dasar." Kata-kata Griffin membuat pria bertopeng itu sangat bahagia. Dia mengangguk pada Griffin, merasa seperti tidak membunuh bocah itu. Jack, pada awalnya adalah keputusan yang brilian. Setidaknya, itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Bab 2334. Aku tahu ada yang salah dengan otak Jack. Pada saat itu, Jack mengangkat pedang hitam dan melepaskan serangan ke bagian belakang ular iblis berekor 8, dan semua orang menyaksikan, ekspresi mereka berubah saat mereka menyaksikan dengan ekspresi rumit. Beberapa dari mereka merasa Jack kurang pengetahuan. Apakah dia tidak tahu bahwa binatang buas seperti ular iblis berekor 8, yang kuat dalam bertahan dan bergantung secara fisik, memiliki pertahanan terkuat di belakang mereka? Apakah dia berpikir bahwa serangannya telah melampaui batasan levelnya dan akan mampu menembus pertahanan ular iblis berekor 8? Kali ini, bahkan mereka dari klan utara yang percaya pada Jack tidak tahu harus berkata apa. Apa yang Jack lakukan? Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang punggung ular berekor 8? Apakah dia mencoba membuang energi sejatinya? Kebingungan mereka terlihat jelas dalam pertanyaan mereka. Tindakan Jack tidak diragukan lagi sulit untuk dipahami. Isaiah mencengkeram tangan Nelson dengan sangat erat. Dia kemudian berbicara kepada Nelson, suaranya lebih rendah, "Menurutmu apa yang sedang dilakukan Jack? Aku tahu dia selalu memiliki pendapatnya sendiri tentang berbagai hal, dan aku merasa dia bukan seseorang yang akan melakukan sesuatu dengan sembrono. Sebenarnya, ya saya tidak tahu cara yang lebih baik untuk menggambarkannya." Nelson tahu apa yang ingin dikatakan Isaiah, Jack bukanlah orang bodoh. Namun, semua yang dilakukan Jack tampaknya membuktikan bahwa Jack kekurangan beberapa sel otak. Pria bertopeng itu mulai tertawa terbahak-bahak. "Saya tidak percaya dia benar-benar menyerang bagian tersulit. Graham tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Semua orang tahu bahwa tidak peduli iblis macam apa mereka, perut mereka adalah bagian terlembut dari tubuh mereka. Perut selalu menjadi tempat terbaik untuk menyerang. Namun, orang ini sepertinya tidak mengerti apa-apa. Aku ingin tertawa hanya dengan melihatnya, dia mempertaruhkan nyawanya." Griffin berdiri di belakang pria bertopeng dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sama seperti pria bertopeng, dia akan berada di atas bulan selama sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi pada Jack. Jack tampak seperti orang bodoh, melakukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Griffin sangat senang hingga mulutnya hampir lepas karena tersenyum. Dia tidak pernah peduli apakah dia akan dihukum ketika dia kembali ke klan atau tidak. Lagi pula, dia sudah yakin dengan fakta bahwa Jack tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Isaiah dan Nelson sama sekali tidak akan berhasil kembali. Paviliun penguasa ganda telah mengirim 20 dari mereka ke sini. Selain dia, tidak ada yang diizinkan untuk kembali. Howard sudah mati di tangan pria bertopeng itu. Meskipun itu menodai kesan Griffin tentang pria bertopeng, dia masih menekan semua kebenciannya demi kelangsungan hidup. Dia mengabaikan semua hal lain yang terjadi. Siapa yang peduli dengan apa yang dibicarakan orang-orang di luar itu? Apapun yang mereka bicarakan, Jack tidak peduli sama sekali. Pikirannya murni pada ular iblis berekor 8 pada saat itu. Ular iblis berekor 8 itu cerdas, tidak diragukan lagi, berbeda dari binatang buas biasa. Pada saat itu, dia seharusnya sudah menyadari ada yang salah dengan bocah yang tidak bisa dia tangani.
Bocah itu bersikeras menggelitik tubuh binatang itu. Rasanya pasti ada yang salah dengan pikiran Jack, menyerang sisik yang pasti tidak bisa ditembus. Ular berekor 8 sebenarnya sudah mulai rileks melawan Jack. Itu seperti tikus yang dipermainkan oleh kucing setelah ditangkap. Ia dengan senang hati ingin menyiksa Jack. Dengan tepukan, Jack sekali lagi menghindari serangan ular iblis berekor 8. Dia sudah menggunakan cukup banyak energi sejati. Bagaimanapun, membengkokkan hukum ruang membutuhkan banyak energi sejati. Sebaliknya, Jack tampaknya tidak terlalu fokus menyerang punggung ular berekor 8 itu dan sepertinya mengirimkan beberapa serangan simbolis. Bab 2335. Sama seperti semua orang yang benar-benar mengira Jack adalah individu yang tidak berotak, Jack menarik napas dalam-dalam lagi saat dia membentuk beberapa segel di tangannya. Dia mengaktifkan hukum ruang angkasa lagi, menggunakannya hingga batasnya. Dia berubah dari mengambang di sekitar punggung ular berekor 8 menjadi tiba-tiba muncul di depannya, menangkap ular iblis berekor 8 dengan sangat terkejut. Ular iblis berekor 8 menghabiskan waktu menyerang Jack selama ini, mengira Jack bodoh. Jelas tidak menyangka Jack akan tiba-tiba muncul di depannya. Jack menyipitkan matanya, pikirannya dengan cepat berputar saat matanya tertuju pada area di bawah dahi ular itu. Jack berteriak dengan suara rendah, 2 meter di bawah kepala ular. Sisiknya seharusnya ada di sana. Saat dia mengatakan itu, dia meluncur ke depan seperti peluru dan menuju ke posisi yang dia tentukan. Pada saat itu, dia tidak memiliki hal lain dalam pikirannya, bahkan tidak bertanya-tanya apakah ular iblis berekor 8 telah memperhatikan rencananya. Tangannya terus-menerus membentuk segel saat cahaya hitam keabu-abuan bersinar dari jari-jarinya. Setelah itu, dia dengan cepat membentuk 35 pedang jiwa di bilah hitam. Menghancurkan kekosongan, seru Jack. Mati. Saat dia mengatakan itu, bilah hitam itu melonjak ke depan, menusuk ke dalam ular. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ular iblis berekor 8 tidak pernah berpikir sedetik pun bahwa Jack, selama ini, adalah serigala berbulu domba. Menyerang sisik di punggungnya hanya untuk menarik perhatiannya. Sebenarnya, dia sudah lama mengetahui kelemahan ular iblis berekor 8. Tubuhnya sepenuhnya tertutup sisik, dan satu-satunya titik lemah adalah 2 meter di bawah dahinya di mana sisik abu-abu diposisikan. Skala abu-abu itu adalah tempat ia menyerap energi sejati, dan itu adalah titik terlemah di tubuhnya. Semua orang mendengar retakan pada timbangan yang hancur. Bilah hitam menembus tepat ke tubuh ular iblis berekor 8, dan energi abu-abu keluar dari bilah di tangan Jack. Itu adalah pedang jiwa besar yang dibentuk oleh 35 pedang jiwa yang bergabung. Itu adalah serangan terkuat yang bisa digunakan Jack. Pedang jiwa besar menembus tubuhnya. Dalam sekejap, itu menembus tubuh ular dan membunuh jiwanya. Jiwa iblis tidak pernah sekuat itu sejak awal. Diserang oleh Destroying the Void menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada jiwanya, mengirim ular itu ke dalam kegilaan balistik. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan saat seluruh tubuhnya mulai berputar dan berputar. Jack sudah benar-benar kehabisan energi pada saat itu. Pukulan liar ular itu telah menyebabkan 8 ekornya terus-menerus menyerang sekelilingnya. Sayangnya, Jack dipukul dengan salah satu ekor binatang itu dengan bunyi gedebuk. Jack merasa seperti organ internalnya telah hancur saat dia terbang di udara. Syukurlah, jiwa ular itu sudah diserang. Semua tindakannya hanyalah reaksi terhadap rasa sakit dan bukan serangan yang ditargetkan ke segala arah. Meskipun terlempar ke udara, Jack secara ajaib selamat, tidak menderita luka serius. Dengan keras, Jack jatuh ke tanah. Dia terbatuk hebat saat dia meraih salah satu lengannya, duduk dari tanah. Tangannya sedikit gemetar, dan pedang hitam itu sudah terlepas dari tangannya dari serangan sebelumnya. Bab 2336. Dia masih bisa mendengar raungan menyakitkan dari ular berekor 8 di telinganya. Tangan Jack gemetar, sejenak melupakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka-lukanya akibat pukulan ekor. Sebagai gantinya, dia menatap ular iblis berekor 8 yang sedang berjuang. Pada saat itu, menghancurkan Void telah menghancurkan sebagian besar jiwa ular iblis berekor 8. Ia tidak bisa lagi berpikir dan hanya bisa berjuang dengan instingnya. Berjuang melawan nyawanya sendiri yang menghilang, aumannya mengguncang telinga Jack. Namun, Jack tidak menutup telinganya dan hanya menatap dengan mata melebar ke arah ular iblis berekor 8. Setelah berjuang untuk sementara waktu,
jiwa ular iblis berekor 8 akhirnya benar-benar padam. Raungannya berhenti tiba-tiba saat para penonton melihat, terpana. Di bawah tatapan semua orang, ular iblis raksasa berekor 8 runtuh di tanah. Dengan ledakan keras, tubuh besar itu menyebabkan tanah bergetar. Debu berhembus karena untuk sementara mengaburkan pandangan semua orang. Pada saat itu, mulut semua orang sedikit terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, pertempuran itu tidak berlangsung selama itu. Penonton belum mengerti apa yang terjadi meskipun serangan terakhir Jack pada ular iblis berekor 8 tidak jelas tetapi mematikan. Itu mati begitu saja. Bibir Samson sedikit bergetar, matanya melebar begitu lebar hingga mengancam akan melompat keluar dari rongganya. Yang lain sangat cemas. Seharusnya sudah mati. Namun, adakah yang bisa memberitahuku bagaimana dia mati? Sepertinya Jack hanya menggeser titik serangnya, dan pertahanan ular berekor 8 yang tidak bisa ditembus itu tiba-tiba hancur seperti kertas. Jack mengalahkannya dalam satu pukulan. Setelah itu, ular itu meronta dan mengaum selama beberapa detik sebelum mati. Kata-kata orang itu membuat yang lain dan dirinya sendiri tidak percaya. Yang lain menatap mayat ular iblis berekor 8, sedikit terpana. Isaiah memandang Nelson dan berkata, bagaimana Jack melakukan itu? Bagaimana pertahanan ular iblis berekor 8 runtuh begitu cepat? Nelson adalah murid terpilih yang dekat dengan peringkat teratas. Meskipun dia berasal dari klan kelas 3, dia masih cukup berpengalaman. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, baru saja ketika Jack menyerang punggungnya, itu bukan karena salah perhitungan di pihaknya. Dia menyerangnya dengan mengetahui bahwa itu adalah bagian yang paling dipertahankan. Dia melakukannya untuk menarik perhatian ular itu. Dia ingin ular itu berpikir bahwa Jack melakukannya karena kebodohan, seperti yang dilakukan orang lain. Jack itu tidak memiliki pengalaman. Setelah mendengarkan penjelasan Nelson, Isaiah akhirnya mengerti. Dia berbalik dan mencengkeram lengan Nelson dengan cemas. Maksudmu Jack tahu di mana kelemahan ular berekor 8 dari awal. Pertahanan ular iblis berekor 8 tidak tiba-tiba runtuh. Hanya saja Jack menyerang langsung ke titik lemah ular iblis berekor 8. Nelson mengangguk. Dia memiliki keyakinan di matanya. Dia bisa melihat bahwa Jack menyerang di tempat yang sangat istimewa sebelumnya. Skala yang diserang Jack memiliki warna yang sedikit berbeda dari sisik lainnya. Jika dia tidak melihatnya secara detail, dia tidak akan menyadarinya. Tangan Benyamin sedikit gemetar. Karena Nelson telah menyadarinya, dia juga akan menyadarinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Benar saja, kita tidak bisa meremehkan master seperti ini. Meskipun master terkadang sulit dipahami, itu hanya karena kita tidak memahami mereka, dan bukan karena mereka bodoh. Bab 2337. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Dia merasakan jarak antara dia dan Jack semakin lebar. Pada awalnya, Benyamin mengira tindakan Jack itu lucu dan dia tidak berpengalaman. Tidak peduli seberapa kuat dia mungkin masih memiliki saat-saat kegagalan. Sebaliknya, sepertinya apa yang dia pikir sebagai pengalaman Jack sebenarnya hanya dia yang tidak cukup mengenal Jack. Murid-murid klan utara semuanya sangat mengagumi Jack meskipun mereka terkejut. Mereka masih tenang, bagaimanapun, mereka berada di kamp yang sama dengan Jack. Namun, paviliun mayat berbeda. Murid-murid paviliun mayat memiliki ekspresi tertekan di wajah mereka. Tangan pria bertopeng itu terkepal erat. Karena seberapa banyak kekuatan yang dia gunakan, otot-ototnya juga menonjol dengan kencang. Pada saat itu, dia mendapat pukulan besar. Bahkan Nelson telah melihat melalui apa yang terjadi, apalagi pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu secara alami berhasil melihat bahwa tindakan Jack hanyalah untuk mengelabui ular iblis berekor 8, menyembunyikan serangan terakhirnya. Jika itu berarti Jack tidak memiliki pengalaman, maka sisanya tidak berarti apa-apa. Jack telah menyerang dengan cara yang sangat unik. Jika pria bertopeng itu bukan musuh Jack, pria bertopeng itu mungkin akan memujinya. Bocah itu, aku pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Dia tidak bisa dibiarkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara serak pria bertopeng itu sangat jelas. Pada saat itu, dia benar-benar mengerti apa yang harus dia lakukan. Jika dia membiarkan Jack meninggalkan tempat tersembunyi untuk sumber daya, dia akan menghadapi ancaman yang sangat besar di masa depan. Hubungan Jack dengannya sudah buruk sejak awal, dan dia telah membunuh begitu banyak rekan murid Jack.
Jack pasti akan menjadi ancaman bagi paviliun mayat ketika dia tumbuh lebih kuat. Orang pertama yang ingin dibunuh Jack adalah dia. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebelumnya, pria bertopeng itu hanya membenci Jack tetapi tidak merasa terancam seperti saat itu. Namun, setelah menyaksikan adegan ini, dia merasa Jack seperti bom waktu. Ketika Lennon mendengar kata-kata pria bertopeng itu, dia menyadari sejenak. Dia seperti yang lain, terjebak dalam keterkejutan mereka. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan sendiri pertarungan pria bertopeng itu melawan ular iblis berekor 8. Pria bertopeng itu telah menggunakan semua yang dia miliki, dan masih terluka parah ketika dia berurusan dengan ular iblis berekor 8. Lebih jauh lagi, dia membutuhkan waktu lebih lama dari Jack untuk mengalahkan ular itu. Dibandingkan dengan pertarungan pria bertopeng, Jack sepertinya mengakhirinya lebih cepat dan lebih mudah. Itu bahkan terlepas dari kenyataan bahwa Jack sangat tidak beruntung karena terkena ular iblis berekor 8 pada saat terakhir. Namun, dibandingkan dengan pria bertopeng yang terluka parah, rencana Jack tampak sempurna. Kesenjangan antara mereka berdua telah ditampilkan untuk dilihat semua orang di sana. Bagi pria bertopeng, Jack sudah menjadi ancaman raksasa yang tidak bisa diabaikan. Dia bisa memahami kekhawatiran dan ketakutan pria bertopeng itu. Dia tidak bisa tidak mengerutkan kening, dia harus mengatakan apa yang dia takut katakan sebelumnya, kamu harus cepat pulih. Ketika kamu kembali ke lereng kekosongan ilahi, kamu harus melakukan semua yang tidak bisa. Kita tidak bisa, biarkan dia meninggalkan bagian atas. Bukan hanya karena dia bisa mendapatkan harta karun itu. Jika dia tumbuh lebih kuat, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi paviliun mayat, dia bahkan mungkin bisa menyatukan negara bagian Cerci Barat. Bab 2338. Kata-kata terakhir Lennon seperti batu besar yang dilemparkan ke perairan yang tenang. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu dan melihat wajah mereka yang tampak seperti ingin mati. Wajah Zamian pucat, dan pembuluh darah bahkan muncul di matanya. Lennon, apakah kamu tidak melebih-lebihkan sedikit? Orang ini bisa menyatukan negara bagian Cerci Barat. Apakah dia benar-benar mampu melakukan itu? Sudah bertahun-tahun, dan klan utara pasti memiliki tuan mereka. Namun, tidak ada tuan yang pernah begitu kuat. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan siapapun selama bertahun-tahun, apakah kamu yakin orang ini bisa? Lennon melirik Zamian. Biasanya, dia tidak akan repot-repot menjelaskan hal seperti ini kepada Zamian. Namun, itu adalah waktu yang khusus, dan jika dia tidak menjelaskannya, orang-orang itu tidak akan mengerti beratnya situasi. Suara Lennon sangat dalam, seolah-olah dia mengumumkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Gunakan otakmu sedikit, tolong pikirkan saja. Meskipun klan utara telah memiliki tuan mereka selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tidak satu pun dari mereka benar-benar mampu mengancam paviliun mayat. Pikirkan, bisakah yang disebut master itu dibandingkan dengan Jack? Jangan lupa, Jack saat ini hanya berada pada tahap menengah dari level bawaan. Aku memberi perhatian khusus pada Jack sebelum ini, dan aku juga bertanya kepada Griffin tentang Jack. Orang itu baru berada di tahap awal tingkat bawaan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap menengah. Tuan mana yang bisa mengalahkan tuan lain pada tahap akhir tingkat bawaan ketika mereka hanya di tahap menengah? Kesenjangan antara satu tuan dan yang lain biasanya tidak jauh berbeda. Namun, orang ini bisa bertarung melintasi tahapan. Dia bahkan jauh lebih kuat daripada kita yang mengira kita adalah master. Pada saat itu, nada suara Lennon sedikit tertekan. Yang lain terdiam setelah mendengar itu. Lennon benar, ada perbedaan di antara para master, tetapi jarang ada celah yang begitu besar. Bertarung melintasi tahapan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi di antara para master absolut, tetapi Jack berhasil melakukannya. Jack telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama bertahun-tahun. Kemudian ketika dia tumbuh lebih kuat, dia secara alami akan mengancam paviliun mayat. Bahkan pria bertopeng itu tidak bisa membalas pada saat itu, karena pria bertopeng itu tahu bahwa Lennon benar. Pria bertopeng itu menarik napas dalam-dalam, dan setelah memejamkan mata sejenak, dia berkata dengan nada muram, semuanya diam. Anda tidak boleh memuji orang lain untuk merendahkan diri sendiri. Dia benar-benar seorang master, tetapi master yang belum dewasa hanya bisa hidup dengan belas kasihan orang lain. Dia belum menjadi ancaman. Setelah itu,
Paviliun mayat sekali lagi dalam keheningan yang aneh. Mereka tidak idiot. Mereka secara alami tahu apa maksud pria bertopeng itu, dan bahwa dia akan membunuh Jack dengan cara apapun. Setelah ledakan lain, mayat ular iblis berekor 8 tiba-tiba bersinar dalam cahaya warna-warni. Di bawah tatapan terkejut Jack, lampu warna-warni perlahan menghilang, dan mayat ular berekor 8 menghilang dalam cahaya. Pada akhirnya, semua cahaya berkumpul menjadi pil seukuran buah anggur. Ketika pil itu muncul, bau darah di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan bau obat yang dalam menyerang hidungnya. Jack melebarkan matanya tiba-tiba, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pil pemurnian jiwa kelas 9. Bab 2339. Ini adalah pertama kalinya Jack melihat pil yang bermutu tinggi. Jika dia membawanya kembali ke klan dengan imbalan poin, dia benar-benar akan bisa mendapatkan lebih dari 10.000 poin. Lagi pula, memurnikan pil seperti itu tidak hanya membutuhkan rumput berjiwa kelas 9 dan harta alam berharga lainnya, itu juga membutuhkan seorang alkemis berperingkat sangat tinggi. Sang alkemis harus memperbaikinya selama beberapa hari, betapa berharganya itu. Mata Jack yang bersemangat mulai bersinar. Dia menahan rasa sakit di tulangnya saat dia tersandung untuk berdiri. Dia terlatih-tatih ke pil yang mengambang di udara. Pil itu lebih berharga bagi Jack daripada siapapun. Pil pemurnian roh berarti itu bisa membantu melatih jiwanya. Itu akan meningkatkan level dan kualitas jiwanya, dan meningkatkan kendali yang dimiliki seseorang atas jiwanya. Memikirkan hal itu, tangan Jack mulai gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia mengambil kotak giok dari biji mustard dan meletakkan pil itu dengan lembut di dalamnya, memastikan untuk tidak merusak efek pil itu. Di depan semua orang, dia menempatkan pil pemurnian jiwa ke dalam ruang penyimpanannya. Ketika Benjamin dan yang lainnya menyaksikan adegan itu, mata mereka berair, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan putus asa, ini adalah pil kelas 9. Pil kelas 9 bahkan lebih berharga daripada keterampilan bela diri peringkat bumi. Pil kelas 9 memiliki dikenal menggandakan potensi seseorang. Sayang sekali, tapi aku hanya pernah melihat hal seperti itu, dan tidak pernah mendapatkannya. Setelah mendengarkan itu, yang lain menambahkan, tidak heran para master meningkat secara eksponensial. Kami tidak akan pernah bisa melawan para master ini. Gagal melawan mereka hanya berarti mereka akan terus melonjak, sementara kita terus terjebak di satu tempat. Hanya master yang bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri. Kita tidak bisa bersaing sama sekali. Kata-kata itu persis seperti yang dipikirkan orang lain. Mau tak mau mereka mengangguk setuju, dan semua orang tampak iri pada Jack. Jack sama sekali tidak mendengar kata-kata itu. Pada saat itu, dia sudah merencanakan bagaimana dia akan berurusan dengan pria bertopeng itu ketika dia kembali ke Divine Void Slope. Memikirkan wajah dingin dan arogan pria bertopeng itu, kemarahan Jack tidak bisa tidak melonjak. Meskipun dia selalu memiliki ekspresi tenang dan tidak peduli ketika dia berurusan dengan pria bertopeng, Jack pasti ingin pria bertopeng itu mati. Memikirkan wajah dingin Riff, serta para murid lain yang tewas di tangan pria bertopeng itu, dia ingin menguliti pria itu hidup-hidup. Jack tahu betul bahwa pria bertopeng itu mungkin juga berpikiran sama tentangnya. Kedua belah pihak pasti ingin pihak lain mati. Pada saat itu, raungan kesakitan terdengar. Jack menoleh dan bisa melihat sosok yang benar-benar berlumuran darah melayang di udara. Sosok itu mendarat dengan keras di tanah tidak jauh dari Jack dengan ledakan. Pakaian orang itu berlumuran darah, jika bukan karena dadanya yang masih bergerak, Jack akan mengira orang itu sudah mati. Jack sedikit mengernyit saat dia berteriak, "Graham, kamu harus mengaku kalah, atau kamu akan mati." Kata-kata itu terdengar dingin, tapi itu karena perhatian yang tulus. Ketika Graham mendengar kata-kata Jack, dia terbatuk dengan ganas, memuntahkan seteguk darah. Bab 2340. Pada saat itu, dia lebih terluka daripada pria bertopeng itu. Dia mencoba menggunakan lengannya untuk memaksa tubuhnya untuk duduk, tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia jatuh kembali ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dia bisa mendengar auman ular di seberang sana. Dia tahu bahwa ular iblis berekor 8 akan menyerangnya lagi. Dia terluka parah, tetapi pikirannya sangat jernih. Meskipun Jack telah selesai berbicara, kata-kata Jack terus berulang di kepalanya. Tepat saat ular berekor 8 akan menggunakan ekor lain untuk menyerang, Graham menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, "Aku menyerah."
Sebenarnya, dia tidak tahu apakah ular iblis berekor 8 akan menghentikan serangannya setelah dia menyerah. Lagi pula, suara tua itu mengatakan bahwa kematian ada di dunia darah. Namun, dia masih harus bertaruh apapun yang terjadi. Pada saat itu, hati semua murid klan utara berhenti, akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mereka tidak ingin melihat wujud Graham yang berlumuran darah. Lagi pula, jika Graham meninggal, itu hanya akan meninggalkan Jack. Mereka tidak mau bertaruh pada Jack yang bisa membawa mereka melewatinya. Beberapa dari mereka berteriak keras, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergegas masuk untuk menyelamatkan Graham? Kita tidak bisa membiarkan ular itu terus menyerang, atau Graham pasti akan mati. Bukankah kita sudah memberitahu Graham untuk tidak memaksakan sesuatu lebih awal? Jika dia baru saja berhenti ketika dia merasa tidak tahan lagi, dia setidaknya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi sekarang." Namun, kata-kata itu hanyalah ocehan tak berdaya. Jack mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak begitu menyukai Graham, mereka masih berada di kubu yang sama saat itu. Jika Graham benar-benar mati, dia harus menahan tekanan dari paviliun mayat sendiri. Tepat saat dia mengepalkan tinjunya dan berencana mencoba menerobos penghalang untuk menyelamatkan Graham, ekor ular itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah sebuah tombol telah ditekan, dan berhenti 2 meter di depan Graham. Pada saat itu, Graham sudah berkeringat dingin, keringat asin mengingatkannya bahwa dia hampir mati. Di bawah napas tertahan semua orang, ular iblis berekor 8 perlahan menarik ekornya, kembali ke keadaan arogan, mengabaikan semua. Itu telah berhenti menyerang Graham. Graham merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan energi familiar kembali menempel di tubuhnya. Penglihatannya kabur, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di luar penghalang. Berdiri di sampingnya adalah Jack. Jack mengerutkan kening, membungkuk untuk membantu Graham berdiri, membantunya mengambil posisi duduk. Dia kemudian berbalik untuk melihat Benyamin dan yang lainnya, "Kenapa kamu tidak datang?" Ketika Benyamin dan yang lainnya mendengar itu, mereka buru-buru berlari. 20 orang aneh lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Benyamin mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Graham. Graham memaksa dirinya untuk menelannya, dan kehangatan obat perlahan memasuki tubuhnya. Itu melewati pembuluh darahnya yang rusak, dan perlahan memperbaiki luka internalnya. Namun, cedera Graham terlalu parah. Meskipun kondisinya stabil untuk saat ini, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Graham tampaknya berada dalam kondisi yang sangat buruk seperti dia akan kehabisan napas setiap saat. Benyamin mengerutkan bibirnya tak berdaya. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri. Bersambung.